lebih 1 menit berarti bayar 1 juta nih 1 menit gitu. Kayak Udah sih ngawur sih. ih, Parah banget sih. wah ini kamu kayak gini. JKT48 gitu, wota gitu. Kayak biasa sih, aku cuma bercanda aja gitu. Hati-hati tuh cowok-cowok yang digodain Kak Caca, hati-hati tuh. Iya. Banyak nih cowoknya. Tapi kalau dari progres, sepertinya Kompa 2 yang paling bagus. Oh gitu, wow. Yang itu. Enggak sih, menurutku yang vlog lain juga progresnya bagus-bagus. Wih, Halo. halo, Becir lah. Guys, jadi aku sama Wewe dapat apa nih, Wewe? Makanan gratis. Makanan gratis dari Gacoan. Tapi nggak disponsori gacuan ya ini guys. Ya ini nggak disponsori Gacoan ya, tapi kita disponsori sama Anak-anak kita. anak-anak kita dari kelompok 2. Thank you ya. Ya, Terima kasih kelompok 2. terima kasih kelompok 2. Tapi ini sebenarnya salahnya Kak Caca sih. Oh, Parah iya. sih Kak Caca. Aku jadi Mohon anak maaf kelompok ya. 2 kena mental sih. Ini Gacoan level 1. Ini yang Gacoan level. Oh, ini Hampipa level 1. Kamu Gacoan atau Hampipa? Bedanya apa? Kalau Gacoan itu yang ini apa sih, ada kecapnya. Kalau yang Hampipa enggak, rasanya asin. Aku Hombipa biasanya nggak asin sih. Ya udah. Terserah deh. Apaan? Kalau Hompipa biasanya apa? Batu, gunting, kertas. Gunting. Oh, gunting. Padahal Hombipa biasanya putih hitam ya. Oh ya. Makanya guys, thank you ya buat kelompok 2, terutama digital marketingnya. Ini nggak bermaksud ya. Mana? Tadi saya nggak bermaksud minta. Nanti teman-teman Kompak 2 minta tagih sama Kak Caca aja. Iya. Suruh Kak Caca bayar. Parah sih Kak Caca. Infoin aja rekeningnya deh. Anyway, thank you sudah dibelikan makanan. Iya. Jujur kaget banget sih tadi tiba-tiba di depan ada Grab datang. Ada Grab datang gitu ya. Iya. Oke, makan ya guys ya. Berdoa dulu kita. Nah, oke. Selamat makan. Selamat makan teman-teman. Itadakimasu. Bahasa Koreanya apa? Kalau bahasa Korea biasanya apa? Gak tahu. Ya udah nggak usah dah, pokoknya makan. Ya udah pokoknya makan. BTW dari kan sekarang MSIB 6 lagi virtual internship ya. Menurutmu kelompok mana yang kira-kira paling menarik ininya? Kalau aku sendiri, aku juga sebagai ini sih project lead ya di kelompok 2 sama kelompok 7. Kalau teman-teman yang lainnya sih mayoritas cuma tanya-tanya doang di WhatsApp. Tapi kalau dari progres, sepertinya kelompok 2 yang paling bagus. Oh gitu. Wow. Kayaknya gitu. Enggak sih, menurutku yang kelompok lain juga progresnya bagus-bagus. Kayak ada siapa tuh yang sampai ngundang HR lain gitu. Dari company-nya sih yang memang bagus. Nyediainnya ya. Ya, nyediainnya. Tapi aku rasa anak-anak sendiri juga students, mereka pada ini semua sih, aktif-aktif semua sih. Ya walaupun ada beberapa yang enggak. Pasti ada lah beberapa yang nggak Iya, terlalu ada aktif beberapa. ya. Aku juga ada kelompok yang ya sebenarnya males sih orangnya. Jadi tugasnya nggak selesai, skillnya kurang memadai dan dia males. Jadi aku tuh gregetan banget gitu loh kalau ngajarin ke mereka. Karena udah nggak mudeng-mudeng, nggak mau nyoba, dan Iya, akhirnya dia juga skillnya nggak nambah gitu nggak sih? bener. Aman banget nggak sih? Sudah buang waktu lama buat Iya. bootcamp habis itu ya ambil. Udah buang waktu lama buat bootcamp, ikut bootcamp belajar, tapi habis itu nggak dipakai. Terus waktu kerja males, waktu meeting cuma iya gitu doang. Tapi waktu meeting berikutnya lu nggak ada progres. Parah sih. Ya sebenarnya ada alasan dibalik kemalasan mereka sih. Which Jadi kalau akhir-akhir ini kan emang masa-masa UTS ya. Oh, Nah tapi ya kalau kerja, namanya kerja, ya virtual internship ini termasuk kerja. Itu kan sebenarnya apapun itu, walaupun sibuk UTS, tetap kalian punya tanggung jawab yang ada selain ujian itu juga. Toh yang juga apa yang dilakukan di virtual internship ini kan juga dikonversi SKS ya. iya. Jadi ya sebenarnya ngaruh juga sama kuliah. Anggap aja selevel sama UTS atau bahkan lebih tinggi. Karena kalau
UTS kan cuma nggak tahu. Biasanya sih kampus ada hitungan sendiri-sendiri ya. Tapi kalau dari kampusku dulu 40% doang MTS-nya. MTS-nya 60% dari total nilainya. Nah kalau virtual internship ini kan 100% anggapannya ya. Oh ya? Nilai 100% dari mata kuliahnya. Kalau nggak lulus virtual internship kamu dianggap nggak lulus mata kuliahnya. Ini kan ibarat kayak magang gitu nggak sih? Bener, jadi aman banget sih. Walaupun sambil UTS harus tetap mementingkan yang ini juga karena bobotnya malah lebih tinggi kalau dipikir-pikir gitu. Cuma kayaknya mereka nggak sadar aja. Tapi ya menurut aku kayak kita tuh sebagai student lah anggapannya. Misal aku memposisikan diri sebagai student. Aku juga bakalan harus komitmen nggak sih? Misal udah daftar di mana gitu. Oh iya, selalu. Cuman kan apa yang diinginkan di awal nggak tentu sama dengan apa yang didapat ya. Misalnya nih mereka komitmen di awal dengan ekspektasi A gitu ya. Aku berekspektasi kalau ikut Maxi Academy itu dapat A, B, C, D, E. Ternyata entah di luar ekspektasi, bisa lebih bisa kurang, atau mungkin ada kekurangan dari cara ngajarnya misalnya. Kan itu hal-hal yang di luar ekspektasi mereka, dan itu mungkin mempengaruhi motivasi mereka ya. Dan komitmen mereka jadi hilang. Oh ternyata nggak sesuai ekspektasiku ya, nggak jadi komitmen misalnya kayak gitu. Padahal ya cara kerja komitmen anak kayak gitu ya, apapun yang terjadi tetap harus dijalani sampai akhir. Namanya juga komitmen. Tapi ya sambil belajar lah, sambil proses belajar lah mereka. Sekali-sekali kayak gini nggak apa-apa, tapi ya anggap aja ini jadi pelajaran buat mereka juga untuk kedepannya. Ya kalau capek lah kita tinggal makan gacoan aja. Tapi kok bisa sih dah, Kak dapat gacoan dari sini, dari kelompok 2. Jadi ini gimana tuh? Ini kejadian lucu sih. Nah dari itu kelompok 2 itu bimbingan itu paling sering ya sama aku. Dia seminggu bimbingan udah 2 kali. Total bimbingan sendiri udah 3 kali, sedangkan kelompok lain dia baru sekali gitu lah. Rajin banget. Terus mereka selalu tanya-tanya dan memang aku tuh selalu satu kelompok itu selalu akan sediakan waktu 30 menit, nggak lebih nggak kurang. Kecuali kalau mereka memang udah nggak ada pertanyaan, aku baru keluar. Jadi the thing is, aku tuh tadi masuk kan jam 10. Jam 10 ke kelompok 2. Terus kita bincang-bincang, mereka mengeluarkan keluh kesahnya dia, terus minta saran-saran, dan aku ya ngasih saran yang sesuai sama kebutuhan mereka. Terus overtime tuh. Tadi aku bilang kan waktu 30 menit, nggak lebih nggak kurang gitu. Terus lebih 1 menit, lebih 2 menit gitu kan. Aku cuma bercanda aja gitu loh. Kayak, ini lebih gitu. Karena aku biasa suka godain students ya. Ya, wah ini kamu kayak gini. JKT48 gitu, wota gitu. Kayak biasa sih, aku cuma bercanda aja gitu. Hati-hati tuh cowok-cowok yang digodain Kak Caca, hati-hati tuh. Banyak nih cowoknya. Enggak anjir. Di Korea semua cowok aku. Oke. Terus karena tadi lebih ya 30 menit, anggapannya aku tuh cuma mikir gini, kayak kalau misalkan kamu sewa servis apa gitu, mungkin apa ya yang dibatasi per menit, karaoke gitu lah. Bisa kamu karaoke, terus habis itu kamu lebih udah nyewa 1 room 1 jam, ternyata lagu kamu belum selesai gitu loh, queue-nya tuh masih banyak gitu kan, pertanyaan-pertanyaan atau lagu-lagu di karaoke. Ya udah aku bilang, ini nambah billing ini gitu, nggak bayar gitu. Dan aku bercanda juga, kayak aku tuh nggak serius ya, cuma apa ini lebih 1 menit berarti bayar 1 juta nih 1 menit gitu. Kayak ngawur sih. Parah banget nih. Terus ya taunya ternyata si kelompok 2 ini kayak
merasa tertantang katanya gitu. Ya udah tiba-tiba mereka tuh ngechat nih screenshot Kak Caca gitu. Terus nunjukin ini screenshotan Apa? Gojek lagi, iya Gojek lagi OTW gitu. Aku sendiri kaget kayak bejir lah gitu. Terus dia bilang, Kak satunya buat KWW ya gitu. Kenapa ada namaku? Iya. Ini dari kelompok 2. Oh, ya udah. Thank you. Terima kasih kelompok 2. Ya, terima kasih ya kelompok 2. Mulai dari Ajira Jani, ada Muhammad Reza Bobby Nero, Banyak deh. Bobby Bonero. Bobby Bonero, Nah, terus siapa? Ada Anissa. Anissa. Ya, Anissa. Terus ada siapa lagi? Yang tadi namanya di Google Meet kurang jelas. Dan anak-anak back end, front end yang sama UI UX. Aku nggak kenal. Mungkin Kak WW kenal. Mari kita buka listnya. Oh iya, mari kita buka listnya. Aku ngambil HP. Ambilnya Kak Caca di mana? Oh iya, masuk akal. Ini dia, kelompok 2. Ada Giovanni, ada Gibran, Aisyah. Gibrannya Raka Buming kan? Aduh, beda. Oh bukan. Aisyah ada 2 nih, Aisyah Ngesti sama Aisyah Nur. Terus ada Angela Jani, Ivano Rossi, Jen Paulus, Julia, sama Muhammad Reza Bobby Bonero. Banyak juga ya 9 orang. Rata-rata nggak sih misalnya itu? Tapi kalau di meeting kok nggak 9 ya? Siapa ini yang nggak Siapa pernah yang nggak ikut? masuk? Selalu ada alasan nih. Kak lagi kuliah nih kak. Oh, tapi kan memang mereka sambil kuliah ya. Iya sih. Aku kasihan sama mereka sih kalau mereka kuliah sambil meeting, kayak palang nggak jalan semua gitu loh. Aku sendiri kalau misalnya dulu waktu kelas, terus ikut meeting gitu, kelasnya nggak denger, meetingnya juga nggak denger. nggak bisa Ujung-ujungnya fokus ya. Iya bener, ujung-ujungnya nggak dapet apa-apa. Ih, ini pedes. Kerasa sih pedesnya. Nggak kerasa. Kau suka pedes ya? Enggak juga sih, cuma ya Menurut- gimana ya, saya tertantang di cewek ya, hidup cewek ini sulit sekali. Apalagi kalau saya makan itu, makannya kan di kantin karyawan ya biasanya. Di sana tuh pedas-pedas semua. Enggak ah. Dulu aku waktu pertama kali makan di sini, makan pecel. Tapi nggak taunya bumbu pecelnya itu pedes. Pedes banget. Jadi setiap kali habis makan tuh sambil pilek-pilek gitu, sambil matanya berair gitu. Terus lama-lama udah biasa akhirnya. Contoh. Iya. Mirip mukanya Kak Caca sekarang. Editor, tolong di zoom. Enggak. Tapi ya gitu, akhirnya lama-lama kebiasaan. Sekarang aku makan ayam geprek itu pakai sambal nggak kepedesan amat gitu. Padahal aku dulu orang yang nggak bisa makan pedas sama sekali. Oh? Nggak bisa. Di keluarga aku cuma aku yang nggak bisa makan pedas waktu itu. Terus karena tertantang kehidupan di cewek jadi bisa. Sama sih. Nah, aku lagi proses lah. Cepet sih bisanya kalau aku. Ya, tapi setiap orang beda-beda ya. Aku tuh waktu awal masuk kuliah dulu udah bisa lah makan pedes gitu dikit-dikit. Makan sambal gitu karena kehidupan anak kuliah ya, terutama di UNESA. Makanannya pedes-pedes semua, Joy. Ayam geprek. Ya ayam geprek penyetan gitu doang kan kehidupan anak kuliah mah. Terus begitu COVID nih, mamaku kan tahu aku nggak bisa makan pedes. Ya udah akhirnya makanannya balik lagi nggak kayak nggak pedes gitu. Terus tiba-tiba jadi nggak bisa pedas lagi. Iya tiba-tiba nggak bisa pedes lagi. Terus begitu selesai kuliah kerja balik harus makan pedes lagi gitu, terutama di cewek. Ya, Semangat, wow, semangat pasti bisa. pasti bisa. Tinggal dikit kok sebenarnya ini. Enak kok. Cuma- aku udah habis. Wow. Habis, terima kasih. Enakan kacauan atau wismi? Perdebatan dari banyak orang. Menurut lo gimana? Aku pribadi suka wismi sih. Wismi itu dimsumnya lebih enak. Terutama lumpia udang. Kalau gacuan dulu aku pertama kali makan gacuan di tempatnya langsung tuh,
aku beli pangsit gorengnya, ya ini yang lagi kita makan nih. Dan cepet enak ternyata. Aku beli satu pangsit goreng itu dapat 5 atau berapa gitu isinya. Terus enak, akhirnya nggak habis hampiran. Jadi ya sejak itu nggak seberapa suka dimsumnya sih. Kalau menurut aku, udang kejunya gacoan lebih daripada Wismi. Tapi aku lebih suka mie-nya Wismi daripada gacoan. Soalnya kalau mie-nya Wismi, dia less oily gitu loh. Bener. Dia lebih nggak terlalu oily sih, nggak terlalu berminyak. Kalau gacoan nih minyaknya banyak banget guys. Nggak tahu kelihatan atau nggak ini di kamera. Minyaknya banyak banget. Ya tapi ya namanya mie kayak ginian ya pasti banyak sih. Waktu dulu aku sama teman-temanku paling sering makan di Wismi. Jadi habis pergi kemana gitu, makan mana, wes Wismi ayo. Nah, akhirnya aku Wismi. Terutama biasanya dulu itu apa ya? Kalau nggak salah aku badmintonan sama teman-temanku. Jadi aku main badminton di Gor Sahabat namanya, dekatnya Plaza Marina. Nah, Wisminya Wismi Jembersari bukan? iya. Jadi sering makan di sana habisnya badminton. Badminton paginya terus siang makan di sana. Jadi ya lama-lama kebiasaan makan sana, udang rambutannya enak. Oh, udang rambutan. Lumpia udang rambutan. Kalau susinya sih aku nggak seberapa seneng ya. Ya, susinya kurang sih kalau Wismi. Tapi aku akuin soal variasi makanan, Wismi banyak banget. Ada sushi, ada ayam ala-ala Korea. Sebenarnya tadi kita dapat minumnya juga guys. Iya. Jadi ada minuman, nggak tahu kalau di Gacoan namanya apa ya? Aku lupa namanya apa. Nanti kita lihat notanya. Tapi intinya dapat minuman kayak es buah gitu. Terus akhirnya aku yang minum. Kak Caca nggak mau katanya nggak suka. Tapi emang isinya rasanya manis banget sih. Nah tuh. Tapi enak. Aku kurang Buah-buahnya suka segar. makanan minuman yang manis-manis banget sih. Mengurangi diabetes juga. Gula. Ya gula. Kak Caca ada diabetes? Turunan. Oh, Ada ini sih. Kalau misalkan udah genetik gitu kan, Iya, potensi pasti buat ada. kena diabetes pasti lebih gede. bener. Aku sendiri juga ada sih sebenarnya. Cuma ya Ya udahlah. bukan ya udahlah juga. Tapi aku emang bukan tipe orang yang suka makan gula gitu kan. Bukan suka makan manis. Semua minuman aku mintanya less sugar atau no sugar. Bahkan aku kalau minum kopi nggak pakai gula. Ya udah lah ya. Jadi akhirnya nggak seberapa mikirin juga ke diabetes. Habis ya guys. Wih, Nggak lupa sambil Tiba-tiba. nangis. tiba-tiba Kak Caca lebih cepat habisnya dari aku. Aku masih makan pangsit. Ujung-ujungnya kena pangsit lagi. Tapi aku suka sambil bangkoknya gacha sih. Ya silakan sebagai yang selesai duluan. Bagi dua lah. Boleh. Yang baginya. Ditusuk terus habis itu. Saus Bangkok, tapi tahu dari mana kalau ini dari Bangkok? Iya. Apa produksinya di Bangkok? Terakhir kau Makan habis. Anunya enak udang sih rambutan. tapi sausnya. Ini apaan nih? Dari mana nih? Anunya udang rambutan. Punya udang rambutan nyasar ke sini guys. Gitunya habis. Nih mukbang tapi makannya dikit banget ya. Nggak sebanyak mukbang-mukbang sih. Iya. Ini biasanya kita kelompokan. Nah ini aku masih punya bekal ya. Iya. Oh ya, makan lagi silakan Kak Caca. Nah, Ya. ini baru mukbang teman-teman. Jadi ini aku punya bekal Tupperware dari mamahku. Ini baru mukbang. Makan lagi. Enggak anjir, bentar. Aku cuma mau pamer aja bekal. Gak apa-apa, aku titipin teman-teman buat beliin makan lagi ya. Enggak usah. Ya ini bekal ya, sambal juga. Jadi mohon maaf mama, bekalnya nggak kemakan. Nanti aku makan waktu makan malam deh. Ini udah kenyang banget. Pedesan. Istirahat dulu, istirahat. Iya, istirahat dulu.
Ini mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Iya, mungkin itu aja dulu. Thank you Thank you makanannya kelompok 2 Enak dan banget nih. students make sense. Jangan mau ditagih sama Kak Caca. Enggak. Enggak. Ya. Jangan mau kalah sama kelompok 2 perihal progresnya. Oh, bukan, maaf. Enggak. Sorry. Bukan. Perihal ini progresnya buat kan kelompok 2 tuh sama ini banter banget gitu ya. Jadi buat yang virtual internship kurang sisa berapa minggu lagi Kak Bebe? Kayaknya cuma sisa 2,5 minggu deh, sekitaran. Nah, cuma sisa 2 minggu lagi loh. Bentar lagi. Projectnya masih banyak, guys. Project kalian tuh masih banyak, terutama digital marketing. Itu kan berkelanjutan ya. Dan nggak bisa leyeh-leyeh lagi gitu. Tapi kalau mungkin mau magang di sini silahkan. Ya. Kita lagi open recruitment lah. Oke. Ya. That's all. Bye-bye. Dadah, see you next time. See you next time.